Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil ukhra, man qama ma'al imam hatta yansarif kataballahu lailatan. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Isya di Masjid Al-Mahdi yang insyaallah akan dilanjutkan dengan qiyam Ramadan. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini di bulan Ramadan Allah memberikan amanah, berbagai amanah kenikmatan. Satu di antara nikmat yang paling utama dan nikmat yang harus dipelihara sampai datangnya ajal menjemput kita adalah nikmat iman. Maka dengan komitmen nikmat iman ini akan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan juga keselamatan kita nanti di akhirat. Oleh sebab itu, perkenankanlah dalam kajian singkat ini saya ingin memberikan satu tema penjagaan komitmen kita terhadap syahadat kita. Alhamdulillah di persyarikatan ini, dalam logo kita ini di atas terpampang kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah, kemudian di bawahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka perlu dan wajib saya menyampaikan secara global saja. Secara global kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu ditopang oleh 7 rukun. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka dia harus faham dan memahami dengan 7 rukun itu. Rukun yang pertama al-ilmu. Dia harus punya ilmu. Yang kedua al-yakin. Dia harus yakin dengan apa yang dia ucapkan itu. Antara lisan dan hatinya ada relevansi, termasuk penunjang aktivitasnya. Yang ketiga al-ikhlas. Dia mengucapkannya secara ikhlas, tanpa tendensi kepada siapapun, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia faham dengan konsekuensinya. Maka betapa mulianya ketika orang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengan ikhlas, dijamin oleh Rasulullah, maka dia nanti akan bertemu kepada Allah. Ketika orang itu mengucapkan ikhlas dengan hatinya, maka dia akan menjadi sosok penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat as-siddiq, jujur. Ini menjadikan satu komitmen. Ketika orang itu menjadi sosok yang benar syahadatnya, maka dia akan mendapatkan satu label kejujuran ketika dia bisa menjaga. Satu di antaranya ketika dia berpuasa, dia merasa diawasi Allah dan dia tidak berkomitmen berjanji kepada siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang melihat,
dia tetap paham dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-mahabbah, rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa cintanya kepada Allah ini, apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia pun tanpa ada satu keberatan, tanpa ada satu kebimbangan, tapi terkait dengan yakinnya tadi, dengan ikhlasnya, tertunjang dengan rasa cintanya, maka dia wujudkan kecintaannya itu dengan pengabdiannya yang maksimal. Yang keenam, al-unqiyat. Al-unqiyat yakni dia kembali, dia tunaikan apa yang menjadikan aturan Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dia kembali kepada Allah dengan berserah diri. Min qabli ayyatiyakumul adab thumma la tunsurun. Sebelum adanya adab dan tidak ada penolong. Yang ketujuh adalah al-qabul. Dia menunaikan. Sehingga tidak ada kalimat yang diucapkan innama kana qaulul mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasul ayyaqula sami'na wa ata'na. Aku dengarkan dan aku taati. Maka saatnya pun saya menyampaikan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimanakah dengan aku bersaksi bahwa Muhammad itu Rasul Allah? Ini ada 4 rukun, ada 4 penunjang. Apa saja? Masya Allah, alhamdulillah. Pertama kali Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, ini satu pelajaran, saya sampaikan sedikit. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika di surga pertama kali beliau bersin. Maka apa yang ditegur oleh malaikat? Hammadani, hendaknya engkau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah, jangan ditertawakan. Tapi jenengan tadi karena setengah-setengah ngantuk, nah, Allah memberikan tekanan yang luar biasa. Nah, kembali kemana ini tadi? Yang pertama, ta'atum fima amar. Hendaknya kita mentaati apa yang beliau perintahkan. Jadi apa yang beliau perintahkan, jadi kalau kita memahami dengan hadis yang sahih, dengan perawi yang jelas, maka tidak ada kalimat menolaknya. Tadi dikatakan di ujung tadi al-qabul, tidak ada kalimat yang disampaikan oleh orang yang beriman idza du'u ilallahi wa rasul ayyaqulu sami'na wa ata'na. Aku dengarkan dan aku taati. Dia tidak membandingkan dengan yang lain. Kebiasaannya itu di sini begini. Iya, saya memang betul hadisnya itu demikian. Tapi kebiasaan di sini itu tidak demikian. Inilah ujian iman kita. Komitmen kita sesuai tidak kita antara syahadat kita dengan realisasi yang kita lakukan. Nah, makanya ini perlu kita jaga syahadat kita ini dalam perwujudan aktivitas keseharian. Maka puasa ini menjadi satu momentum sibghat Allah, celupan Allah. Ketika kita dicelup, diberikan aturan oleh Allah, maka tidak ada kalimat lain kecuali kita siap berbenah. Kita siap untuk illalladzina tabu wa aslahu, kembali dan mengadakan perbaikan. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya tadi saya menukil salah satu hadis Rasulullah, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa didasari iman wa ihtisaban dan rasa harap atas balasan dari Allah, maka akan menjadi sebab ghufira lahu ma taqaddama min dambi, menjadi penyebab ampunan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang ketiga, wa ijtinabu manaha anhu wa zajaroh, hendaknya menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Nah, insya Allah hadis ini populer. Malam yada
qaulu zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatan ayyada'a ta'amu wa syarabu. Mengapa engkau tidak meninggalkan malam yada qaulu zur, omongan yang tidak berguna? Karena hari-harimu, menit-menitmu, detik-detikmu ini detik-detik yang berharga. Mengapa engkau tidak menggunakan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, tapi engkau malah mengucapkan kalimat-kalimat yang lain dan berbuat yang lain. Maaf, di mimbar ini kewajiban kita untuk menyampaikan. Tadi dikatakan malam yada qaulu zur wal amalu bihi. Satu sisi omongannya dijaga, tapi nuwun sewu, karena rasa sayang yang tidak didukung dengan ilmu. Mbah, Pak D, ono mercon Pak D, wayahe mercon, ya napa? Ya wis gak apa-apa arang-arang. Nah ini kan, ini satu pertanggungjawaban kita. Bukankah dari 4 pertanggungjawaban, 1 di antara mal itu dari mana engkau dapatkan dan bagaimana engkau membelanjakan? Ditanya oleh Allah. Ketika anak kita, cucu kita yang masih kecil, tanpa diberikan dukungan ilmu, tanpa adanya satu referensi yang benar, karena rasa sayang ya nun sewu tanda kutip tidak berdasarkan ilmu, makanya tadi di awal kalimat la ilaha illallah itu harus ditunjang dengan ilmu. Maka kalau dikatakan orang al-mahdi, orang yang mendapatkan hidayah, nonsen kalau tidak pernah belajar. Oleh sebab itu, kalau kita menginginkan menjadi sosok yang benar-benar Islamnya, komitmen benar, saya memberikan Islam yang KTP. Mungkin jenengan tersenyum atau senyumnya senyum sinis. Oh, Islam KTP. Bukan, saya terangkan. Yang pertama K-nya itu kajian. Bagaimana jenengan menjadi seorang muslim yang tidak pernah mengenal kajian, tidak pernah mengenal bagaimana Al-Quran menjelaskan, bagaimana Al-Hadis menerangkan. Kemudian yang kedua terapan. Apa artinya kajian yang namanya kajian 1 pekan, kajian penuh, jamnya penuh, pagi sore tanpa tidak ada terapan. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihat, perlu adanya dalam terapan sesuai tanda terapannya. Nuwun sewu, saya sampaikan di sini. Hari ini kan kebetulan hujan. Kita tahu Sidoarjo ini ganta-ganti bupati. Saya ya hampir dikatakan orang asli Sidoarjo. Mungkin kalau tidak salah bupati yang sekarang ke-7 apa ke-8. Sidoarjo ini hari ini mulai dulu pendapatan per kapitanya tertinggi, pendapatan daerahnya tertinggi. Tapi nggih nuwun sewu, jangan lihat yang namanya infrastruktur jalan, ora ono sing pokro ket biyen, sing jenenge jeglongan, apalagi kalau hujan sedikit. Lah ini nuwun sewu, jenengan sebagai orang yang berilmu, ketika jalannya becek ya paham, hati-hati, jangan becek ini jalan. Nah inilah jalan ini kan harus ada hak dan kewajiban. Nek rumis nuwun sewu, nek pelaksana pemborongi atau pemerintahnya tidak menyediakan jalan yang benar, banyak dengan becek, Anda terus aja nyiprat jalan yang najis, menajiskan orang lain. Bagaimana? Ya jenengan harus paham. Kalau yang pakai sepeda motor, kan umumnya kan banyak pakai sepeda motor, itulah yang namanya akhlak. Sudah ya, kajian, terapan, yang terakhir pemahaman. Ini di terakhir, alla ya'budullaha illa bima syara'a. Dia melakukan ibadah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dengan pemahaman, bukan hanya sak kecekelih, bukan. Makanya Rasulullah memberitahukan orang yang paling menegakkan kebenaran adalah Umar bin Khattab. Maka ketika beliau ditanya, wahai Umar, bagaimanakah kriteria ketika kita mencari pemimpin? Maka dengan satu kalimat, tafaqahu fiddin. Tafaqahu fiddin. Carilah mereka yang paham agama. Akan menjadi sesuatu yang brutal. Ketika pemilihnya gak tahu ngaji, sing dipilih gak iso ngaji. Sudah rusak dunia ini. Ketika yang milih ini tahu
bagaimana dia harus menerapkan haknya, dan yang dipilih tahu bagaimana konsekuensinya menjadi seorang pemimpin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Satu ayat nanti coba jenengan dalami lagi. Dalam Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walaki yudhillu may yasha wa yahdi may yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah menjadikan manusia ini yang satu, maka tidak demikian. Tapi Allah walaki yudhillu may yasha, Allah menyesatkan yang dikehendaki, wa yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun, dan pasti engkau akan ditanya dengan apa yang engkau perbuat. Setelah engkau diberikan hidayah itu bagaimana? Apakah engkau berdiam diri untuk menikmati sendiri? Tidak. Wajib bagi kita untuk setelah berilmu, beramal, berdakwah, dan sabar. Itulah menjadi landasan kita. Mudah-mudahan konsekuensi syahadat kita menjadi sebab kebenaran ubudiyah kita, menjadikan sebab kebenaran akhlak kita. Itulah yang akan menjadi rekam jejak yang akan kita bawa, dan sekaligus akan menjadi penyenang dan penenang ketika kita menunggu yaumil ba'ats. Karena waktunya terbatas, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, dan Allah menerima segala amal ibadah kita, Allah mengampuni segala dosa kita, dan memberikan kesempatan kita untuk bertobat sebelum ajal menjemput kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah innal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.